Tahu gak sih, ada loh orang yang bahkan belum nikah aja udah aku. Dan gue salah satu korban itu. Kalau kalian semua baru nemu cerita ini, ikuti sampai akhir ya. Dan jangan lupa follow biar lo bisa ngikutin kisah cinta paling nyebelin yang penuh drama dan Check it out. Dia pakai second account IG-nya buat upload foto yang lagi pegangan tangan. Captionnya, emang Putri harus nikah sama pangeran. Bisa aja Satria lah yang jadi jodohnya. Lo mau jadi princess sih bebas. Tapi serius deh, emangnya ada princess yang malam-malam ninggalin pangerannya? Terus nyepam kata gombal, kata genit ke Satrianya. Jadi, pas dia lagi dinas ke Surabaya, dia kirim chat ke gue. Dan langsung cepet-cepet dihapus. Gue sengaja nunggu dulu tuh. Beberapa menit kemudian baru nanya, apaan tuh yang lo hapus? Dia bilang, sayang, sorry, salah kirim. Sebenarnya gue udah sempat lihat isinya apa. Isinya gue juga nggak yakin bener apa enggak keluar sama dia. Ya udahlah, anggap aja buat nutupin penyesalan masa lalu. Mungkin maksudnya buat ke bestinya ya, tapi chatnya nyasar ke gue. Ya. Waktu itu setelah baca gue langsung down. Gue buru-buru video call dia dan langsung malah di reject sama dia. Katanya lagi makan bareng teman kantor. Gak enak buat jawab video call. Gue bilang pengen lihat makanannya. Terus dia kirim beberapa foto, di sendoknya ada nama resto. Dan gue selidiki tuh, gue cek, gue lewat Google dan ternyata itu resto hits di Surabaya. Gue minta tolong teman gue yang punya sepupu di Surabaya buat makan di resto itu supaya nyelidikin. Cewek gue bener makan di situ sendiri sama temennya atau sama cowok lain. Dan temennya langsung oke aja karena semua biaya gue yang bayar. Gue kasih tahu ciri-ciri cewek gue dari ujung kepala sampai ujung kaki. Abis itu gue tinggal nunggu aja. Dan lo tahu, beberapa menit kemudian dia ngechat gue, ngirimin beberapa foto, dan terus nanya, ini orangnya bukan? Waktu itu gue nyiapin mental, tapi pas lihat fotonya tetep aja badan gue langsung merinding semua. Cewek gue ternyata lagi makan berdua sama cowok. Sama sekali tuh gak ada teman cewek kantor yang kayak dia bilang. Dan habis itu dia ngirimin gue beberapa foto lagi. Walau agak blur, gue tetap langsung kenalin siapa cowok itu. Itu teman SMA dia, coy. Dua bulan lalu, dia ikutan reuni. Terus ngepost foto bareng di IG. Si cowok itu juga ada. Dan di kolom komen, bestinya nanya, itu sebelah lo bukannya cowok ganteng SMA kita si Anu. Masih cakep aja ya? Cewek gue balesnya cuma pakai emot ketawa sambil nutup mulut. Terus bestinya nambahin, tapi lo juga makin cakep sekarang. Pasti dia nyesel deh. Dan ternyata foto bareng itu diambil 2 bulan yang lalu. Dan semua itu adalah awal dari semua kekacauan. Dan waktu itu gue sama sekali gak nyadar kalau candaan di kolom komentar sebenarnya udah jadi trailer dari drama selanjutnya. Penuh drama hidup gue. Mungkin waktu itu juga sebenarnya mereka udah kode-kode untuk minta balikan. Iya, cuma sayangnya waktu itu gue beneran gak ngerti, gak paham, gak ngeh sama sekali. Waktu itu gue pernah nanya ke pacar gue. Terus dia bilang, dulu dia pernah naksir aku, tapi aku gak mau. Lagi pula bentar lagi dia nikah, jadi gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Nah hari itu sepupunya teman gue ngirimin belasan foto. Dan jelas banget gaya mereka berdua itu gak normal. Perasaan gue campur aduk. Gue cuma duduk diem depan rumah sambil ngabisin setengah bungkus rokok. Sedih ya. Soalnya kan dia emang cewek satu-satunya yang paling lo sayang. Gue tahu itu rasanya. Yang nonton juga pasti tahu. Rasanya campur aduk banget. Gue nggak ngerti lagi. Tapi ya siapa tahu juga. Mungkin dia sebenarnya nggak. Malamnya gue coba telepon dia lagi, tapi nggak diangkat. Dan tiba-tiba hampir jam 10 malam di video call gue.
Tapi posisinya itu di lobi hotel, bukan di kamarnya. Dia bilang tadi malam nemenin teman kerja cewek kantornya show di Surabaya. Jadi gak denger tuh HP bunyi. Sekarang capek banget katanya, mau tidur. Abis ngomong sebentar, dia langsung alasan mau masuk lift. Terus matiin telepon dari gue. Malam itu gue gak bisa tidur. Terus gue buka IG dia, ketahuan kalau setelah tanggal 20 April ada satu akun cowok yang sering banget like dan komen. Dari foto profilnya sama postingannya jelas banget itu adalah si cowok populer. I see. Tanggal 20 April itu pas banget sama hari reuni dia. Cowok itu sih di IG cuma upload foto-foto biasa aja ya, gak ada yang spesial. Tapi belakangan ada satu akun cewek yang sering banget nongol di kolom komentarnya. Dan gue kepo dong. Terus gue telusurin, dan ternyata setelah gue cek, itu adalah second account cewek gue sendiri. Foto profilnya tuh pakai foto waktu kita liburan ke Singapura. Yang gue sendiri fotoin dari belakang. Ya ampun. Ironis banget gak? Dan gue malah ngeh kalau dia itu cewek gue gara-gara gue yang fotoin. Dan yang paling bikin gue emosi parah itu akun semalam ngepost gini. Matiin lampu utama, biar gue bisa lebih berani. Sisain lampu kecil, biar lo bisa ngeliat gue dengan jelas. Lo cuma punya gue, dan gue cuma punya lo. Gue gak bisa jelasin gimana perasaan gue pas baca itu. Benar-benar campur aduk. Sakit banget. Bayangin aja, di depan gue, dia santai banget. Seolah gak ada apa-apa. Bahkan udah bahas nikahan di hotel yang mana. Gaun nikah merek apa, sampai rencana honeymoon kita mau kemana. Dan sama sekali gak nunjukin ada yang aneh. Bener-bener kelihatan biasa aja. So natural. Jadi dari gaun nikah, hotel, honeymoon, semua udah disiapin. Udah effort banget padahal lo. Dan yang kurang cuma satu, pesta pernikahan dan kejujuran. Justru itu yang penting. Kadang ya, yang kelihatan baik di depan belum tentu di belakang juga baik. Bisa jadi dia cuma pura-pura dan nyembunyi sesuatu. Ya kan? Ya, dan gue udah siap janji sehidup semati. Tapi kayaknya calon pengantin gue justru gak mikirin hal yang sama. Semalam gue gak tidur sama sekali. Besoknya langsung gue minta tolong teman buat ngecek latar belakang tuh cowok. Gue ingat banget. Dia bilang cowok itu bentar lagi mau nikah. Makanya gue harus pastiin dulu dong, bener atau enggak nih. Kemudian besoknya, harusnya dia udah kelar dinas. Tapi dia malah ngechat gue bilang hari ini masih bakal sibuk. Jadi gak sempet tuh balesin chat gue. Pas siang, gue liat update IG second account-nya. Isinya foto pemandangan dan lokasinya di tag di Taman Poncok, Surabaya. Pas banget. Di saat itu juga teman gue ngabarin. Teman gue emang jago sih. Dia setengah hari aja udah bisa ngulik semua tentang cowok ini. Ternyata cowok ini, dia tuh kerja jadi sales consultant di sebuah perusahaan mobil yang cukup terkenal. Tunangan dia kerja jadi guru les di lembaga khusus bahasa Inggris anak-anak. Dia orang Jakarta. Masih tinggal bareng orang tuanya. Nomor HP si cowok juga udah berhasil didapetin sama teman gue. Padahal ya, dua-duanya bentar lagi mau nikah. Tapi masih aja nekat. Fix, ini drama basi banget. Asli. Reuni ketemu teman lama, terus baper lagi, ujung-ujungnya api lama kebakar. Cowok ini bener-bener banget anjing. Tapi ya, yang bikin gue penasaran nih. Sebenarnya dia tahu nggak sih kalau cewek gue itu udah punya pacar? Dan gue putusin buat cari tahu sendiri. Bener-bener ya. Udah mau nikah tapi masih aja doang. Parah. Kalau tuh cowok tahu cewek lo juga, berarti mereka kompak banget dong. Bareng-bareng ngianatin pasangan masing-masing. Jadi intinya gini, lo mau cari tahu nggak gimana caranya buat ngebuktiin semua itu?
Gue bikin nomor baru, terus daftar WA pakai itu. Gue pura-pura jadi customer. Add dia sambil bilang, "Siang mas, gue dapat rekomendasi dari temen, mau cari Mercy nih." Dan balesnya cepet banget. Lalu nanya gue seputar hal yang basic lah ya. Gue pura-pura cerita, katanya gue sudah berkeluarga, ada 4 orang, lagi cari mobil buat keluarga gue, dan gue tambahin juga istri gue tuh sukanya Mercy. Terus gue tanya lagi ke dia, saran dari dia apa? Ada rekomendasi nggak? Sejak itu dia kelihatan profesional banget. Ngirimin gue file PDF, rekomendasi mobil buat keluarga, terus bilang, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, pas gue udah landing. 2 jam kemudian nih, dia chat gue lagi setelah landing. Bro, coba sebutin budget sama kebutuhan lo. Gue nggak langsung balas dia. Tapi gue chat cewek gue, nanya dia naik pesawat jam berapa. Dan dari awal dia tuh nggak pernah mau kasih tahuan nomor pesawatnya. Alasannya sih, katanya karena jam selesai proyeknya itu nggak pasti. Tapi sekarang gue baru paham. Sebenarnya dia cuma takut gue jemput di bandara. Dia nggak balas gue. Tapi yang dia nggak tahu, gue udah duluan di bandara. Gue nyelip di antara orang-orang yang jemput. Mata gue nggak lepas dari pintu keluar. Gue lihat dia keluar pakai kacamata hitam, gandengan sama cowok tinggi sambil ketawa-ketawa. Abis keluar, mereka naik taksi Bluebird. Sayangnya mobil gue masih di parkiran, jadi nggak bisa ngikutin. Dan pas gue nyampe rumah, cewek gue udah sampai duluan di rumah. Cewek gue sih kelihatan normal-normal aja, malah heboh nyamperin gue sambil meluk. Katanya, dia nggak bilang soal penerbangan biar bisa kasih gue surprise. Dan terus dia ngubek koper, ngeluarin 2 bungkusan oleh-oleh. Bilangnya sih itu dia bela-belain beli di tengah kesibukannya. Sayangnya dia lupa buang struk belanja. Jelas-jelas itu belinya di bandara. Dasar cewek tukang bohong. Beberapa hari ke depan, gue pura-pura biasa aja di depan dia. Dan pas dia mandi, gue coba lihat chat dia sama cowok. Jijik banget. Sama si cowok ngechatnya tuh genit banget. Gue bener-bener gak nyangka dia mainnya bisa se-happy itu. Dan di depan orang dia kelihatan anggun, kayak princess, kayak putri. Tapi di balik itu, aslinya liar banget. Dan yang lebih parah, dia malah jadi liar diranjang orang lain. Setiap kata-kata dari chattingan selingkuhannya, gue yakin jantung lo tuh kayak ngerasa tusuk, ya kan? Bukan cuma sakit, tapi juga marah banget. Cewek yang lo sayang malah nganggep nafsu orang lain sebagai cinta sejati. Gila gak tuh? Oke, sekarang udah kepikiran belum mau ngapain selanjutnya? Gue nge-WA cowok itu, bilang duitnya udah siap. Minta dia serius rekomendasiin beberapa mobil biar bisa gue bandingin. Dan gue juga bilang, kalau gue puas bakal gue rekomendasiin dia ke beberapa teman gue ya, buat beli mobil juga dari dia. Biar kelihatan gue sultan nih, gue kirimin dia foto-foto mobil mewah sama villa yang ada poolnya. Padahal itu punya teman gue. Oh, bagus ya. Terus gue bilang, mobil kayak gitu jangan ditawarin lagi dah. Soalnya gue udah punya. Oke. Si cowok ini makin ramah banget. Sana sini panggil gue bro, panggil gue sohib. Tiap pagi rajin banget ngechat gue. Selamat pagi katanya. Bahkan sering ngasih update jalanan Jakarta macet di mana. Sampai-sampai ya, kadang gue bangun tidur, gue ngerasa dia udah kayak nyokap gue. Bilang selamat pagi. Jijik banget sih. Kadang-kadang gue balas singkat aja, cuma bilang makasih. Beberapa hari gue nemu update baru dari second account IG cewek gue. Dan captionnya bilang, kamu bilang kita emang ditakdirkan bertemu, tapi tidak ditakdirkan untuk bersatu.
Tapi aku rasa sebenarnya memang kamu aja yang kurang berani untuk nyatain perasaan kamu. Kalimat itu benar-benar bikin gue meledak secara emosi. Dia gak cukup berani buat cinta. Hah, oke, gue bakal buat dia jadi berani beneran. Lagian udah lama gue chat sama tuh cowok. Rasanya pemanasan udah cukup lah. Wah, gue yakin banget sih lu sekarang udah kebakar emosi. Tapi gue dukung. Suatu malam cewek gue pulang agak telat habis acara makan bareng teman kantornya. Kali ini dia beneran. Dia malah inisiatif video call buat nunjukin ke gue. Dan gue WA cowok itu. Iseng aja nanya, kalau gue bayar DP sekarang, kapan kira-kira mobilnya bisa gue ambil? Dan dia cepet banget balesnya. Katanya mobilnya yang gue mau itu harus nunggu sekitar 3 bulan. Lama juga ya? Gue jawab aja, terlalu lama. Dia lanjut ngejelasin panjang lebar. Katanya tipe mobil itu emang biasanya banyak yang nyari, banyak yang mau. Jadi masuknya lama. Dan habis nunggu sekitar 10 menit, gue kirim chat lagi ke dia. Gue bilang gini, walaupun gue udah nikah, ternyata masih susah banget ngelepasin lo. Apalagi pas kemarin kita ketemu lagi, kayaknya rasa lama kebangkit. Tapi mungkin juga karena hidup gue sekarang terlalu flat. Jadi gampang banget kebawa sama rasa baru. Gue juga sebenarnya gak mau nyakitin istri gue. Dan setelah gue chat itu, dia balas cuma pakai tanda tanya. Langsung gue hapus chat itu. Terus gue kirim voice note. Gue bilang, bro, sorry ya, salah kirim chat. Dia komen gak apa-apa. Dia juga nggak sempat baca detail katanya. Dan gue langsung telepon dia, pakai voice call, nanya ada waktu buat nongkrong bareng atau enggak. Gue bilang lagi bad mood, pengen curhat sama seseorang. Dan dia langsung okein. Alasan gue berani ketemu dia karena dari isi chat mereka kelihatan jelas kalau tuh cowok beneran nggak tahu cewek gue udah punya pasangan. Soalnya cewek gue bilang ke dia gini, abis tahun baru kemarin dia udah putus sama pacar barunya yang belum lama jadian. Nih cewek ya, tiap hari makan dari duit gue, numpang tinggal di tempat gue, pakai duit juga buat skincare dan perawatan pakai duit gue, naik mobil buat nongkrong sama gengnya pakai mobil gue. Tapi giliran ketemu sama mantan gebetan ngaku-ngakunya jomblo. Dia bener-bener gak lu. Dia bener-bener gak lu. Oke, balik lagi ke cerita. Gue jemput dia naik mobil. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, bro, mobil lu udah keren banget sih. Gue cuma nyengir aja, gak ngerespon omongan gitu. Dia lanjut ngoceh sendiri. Emang gitu ya, kalau orang kaya mobilnya banyak bisa gonta-ganti. Enak banget hidupmu, katanya gitu. Kayaknya dia udah ngerasa terhormat banget gue ajak ketemu. Soalnya sepanjang di mobil, dia yang banyak buka topik obrolan. Gue cuma ngangguk aja atau bales seadanya. Tapi kayaknya nih cowok agak kayak tipe-tipe cowok kondo ya. Sorry. Tapi ya jelas banget loh, dia sukain sama cewek yang tajir. Karena kan dia ngira cewek lo tajir. Dan yang gue bingung satu hal, apa sih yang bikin cewek lo mau sama dia? Siapa yang tahu? Pas nongkrong, gue sengaja pasang muka lagi manyun. Terus gue bilang ke dia, kalau chat yang tadi itu sebenarnya salah kirim. Harusnya buat mantan gue. Terus gue tanya lagi ke dia, bro, menurut lo gue harus gimana? Gue benar-benar gak bisa move on. Dia cuma ketawa-tawa kecil, terus bilang, bro, gue paham banget. Namanya juga laki-laki. Wajar lah. Tapi lo sekarang itu udah punya istri sama anak. Jangan sampai istri lo tahu. Bahaya. Dan gue tanya, jujur deh, kalau lo berada di posisi gue, lo gimana? Dia bilang, lo tahu nggak?
gue juga lagi ngalamin kejadian yang mirip banget sama lo. Habis itu mulut dia udah kayak bendungan jebol. Keluar semua. Semua cerita langsung tumpah. Dia cerita kalau sebenarnya udah tunangan. Tapi pas reuni ketemu sama cewek yang cantik di sekolah dulu. Katanya sekarang cewek itu makin cantik. Kayak bidadari. Makin dia ngakunya gak tahan. Habis reuni langsung ngacir bareng ke hotel dekat situ. Dengar dia ngomong gitu, gue langsung enek. Rasanya pengen muntah. Tapi muka gue datar aja, kayak biasa. Gue malah pura-pura nyemangatin dia biar lanjut cerita. Dia bilang sebenarnya agak ngerasa bersalah sama tunangannya. Tapi si cewek cantik ini ngambek terus, ngajak ketemuan. Akhirnya dia ngakali tunangannya, bilang kalau dia kerja dinas di luar kota. Padahal cabut 2 hari ke Surabaya bareng si cewek cantik. Sekarang cewek itu lagi bucin parah, maksa dia putusin tunangannya. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak terlalu mau. Gue bilang ke dia, terus kenapa lo nggak mikir serius aja? Sekalian jadian sama si cewek cantik itu. Betul. Dan dia jawab gini, bro, rasa baru emang godaan banget sih. Tapi menurut gue, itu kayak makanan fancy. Enak kalau sesekali dicicipin, tapi nggak enak kalau buat gantiin nasi. Aneh banget ya? Tapi gue malah ngerasa ada benernya juga omongan dia. Tapi masalahnya, makanan fancy yang lo embat itu sebenarnya ada di piring gue. Kurang ajar tuh cowok. Dan gue rasa sih nih cowok cuma pengen main-main doang sih sama cewek lo. Cuma buat having fun, gak beneran suka. Menurut lo gimana? Ya, dia cuma pengen nyicipin hidangan mewah, tapi buat sehari-hari tetap milih nasi putih. Dasar miskin. Gue sebagai perempuan ngerasa kalau cewek lo kayaknya beneran jatuh cinta deh sama tuh cowok. Nah, itu dia yang gue pertanyain. Dia udah gerakin bukan cuma fisiknya aja, tapi pakai hati juga, men. Oke, tapi tenang aja. Gue bakal bantu mereka buat bersatu. Gue sampai nggak tahu harus mau ngomong apa lagi. Dan guys, kayaknya drama baru aja dimulai.